Kuntet merah menantang semua spiritual. Masya Allah. Udah hubungin aja nomornya Marcel, adminnya bales kok, gua aja dibales. Siap, nanti kita live untuk coba menelpon ke adminnya nggih. Dengan saya datang ke Jakarta ini jauh-jauh dari Blitar ke Jakarta, semoga saja bisa menemukan titik terangnya. Dan saya tunggu untuk pesulap merah untuk bertemu dengan saya, karena waktunya hanya tinggal sampai hari Jumat. Hari Jumat saya harus menerima undangan dari Kapolda untuk memberikan sebuah keterangan termasuk saksi-saksi. Nah, setelah ini biasanya akan langsung naik ke B21. Ya, saya tidak tahu itu. Jadi saya berharap Marcel bisa menemui saya dan menjelaskan dan membuktikan apa yang dia tuduhkan. Karena yang menuduh dia, maka dia pun juga harus membuktikan. Bagaimana ketika panjenengan di rumah sendiri lalu disangka melakukan pencurian, dan ketika itu panjenengan bertanya siapa yang dicuri, di mana kejadiannya, siapa orangnya, tapi orang itu tidak bisa membuktikan. Dan karena yang menuduh ini orang yang bisa dikatakan orang besar, mempunyai dukungan yang besar, kalau saya kan nggak punya dukungan dari siapa-siapa. Ini seolah-olah orang ini benar-benar pencuri, gitu. Padahal itu hanya sekedar tuduhan. Maka saya minta untuk yang menuduh ini membuktikan. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, dengan saya datang ke Jakarta ini jauh-jauh dari Blitar ke Jakarta, semoga saja bisa menemukan titik terangnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Apa Gus yang dilaporkan? Banyak sayang, banyak. Jadi yang pertama, beliau mendistribusikan sebuah video yang bukan haknya, itu yang pertama. Yang kedua, beliau menebarkan kebencian sehingga terjadinya kekisruhan, terjadinya perusakan. Yang ketiga, adanya korban. Yang keempat, pencemaran nama baik, dan masih banyak yang lainnya yang beliau lakukan. Jadi kalau memang ingin pembuktian, maka ya nanti akan kita buktikan di pengadilan apa yang beliau sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Selalu berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, melihat yang baik dan mendengarkan yang baik-baik. Karena apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita akan menentukan apa yang kita lakukan dan akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Yang terpenting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Dan untuk lover saya, jangan pernah membalas cacian orang yang mencaci saya. Jangan sampai terkotori dari kotoran orang. Sudah, biarkan, tidak apa-apa. Saya yakin semuanya akan ada hikmahnya. Gitu saja, nggih. Jadi untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada, jangan pernah membalas cacian maupun hinaan orang terhadap saya. Jangan sampai terkotori hati panjenengan dari kotoran-kotoran orang. Kalau sesuatu hal yang baik pasti akan keluar yang baik-baik, dan kalau sesuatu hal yang buruk ya keluarnya juga yang buruk-buruk gitu. Tetap berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua.
dari di perantauan nggih insyaallah. Terima kasih nasihatnya. Sehat Gus nggih barakallah. ODGJ, iya, namanya jadab itu kan artinya gila. Maka sampean mengatakan saya gila pun ya tidak apa-apa, karena pandangan manusia, panggilan manusia nggak penting buat saya. Terserah panjenengan mau manggil saya apa saja tidak apa-apa. Seduluran selawas nggih Gus nggih barakallah. Sholawat nurjat nggih barakallah. Pokoknya untuk semua subscriber, lover dimanapun berada, perlu untuk panjenengan ketahui bahwa ketika seseorang mengatakan dia edukasi, maka di situ tidak menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, maka harus bisa membuktikan. Jangan mudah tergiring opini, berita-berita hoak, karena dari sesuatu hal yang buruk itu bisa mendatangkan keburukan. Jadi biasakan untuk selalu mendengar yang baik-baik. Untuk semua saudara-saudaraku, subscriber, lover di manapun berada, setiap kita melakukan kebaikan itu pasti akan ada cobaannya. Jadi melakukan kebaikan tidak hanya cukup baik, tetapi harus disertai dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Saya sudah sering mengatakan kalau saya itu bukan orang sakti, saya itu hanya orang biasa. Tidak ada bedanya saya dan panjenengan. Saya itu bisanya hanya mendoakan, dan semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak semuanya hal itu bisa dilogikakan. Kalau semua hal bisa dilogikakan, ini berbahaya. Kalau semua hal harus dilogikakan, bisa-bisa orang nanti tidak beragama. Bagaimana tidak? Ketika kita mempercayai adanya malaikat, apakah diri kita di situ harus membuktikan malaikat itu bagaimana, di mana letaknya dan bagaimana? Kan tidak. Ketika kita percaya tentang jin, karena jin sendiri itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nas. Apakah di situ kita harus menunjukkan dan membuktikan tentang jin? Kan juga tidak. Apalagi kalau berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang mohon maaf nggih, saya sedang live. Nggih. Jadi ada sesuatu hal yang memang ketika berbicara harus sesuai dengan tendensi ilmunya, harus sesuai pada tendensi hukumnya. Kalau berbicara tetapi tidak sesuai dengan tendensi ilmunya, ini berbahaya. Karena ketika kita berbicara tentang sesuatu hal yang gaib, itu berbicara tentang keimanan, tentang kepercayaan. Karena sesuatu hal yang gaib sebenarnya untuk kita percayai. Nah, kalau sekarang ini kita di sini ngobrol santai ya. Kita di sini ngobrol santai tentang kejadian saat ini. Bagaimana ketika semuanya harus dilakukan dengan cara pikiran logika kita? Tentu ini tidak akan nyambung dengan hal-hal yang ingin saya sampaikan, karena tidak semuanya hal itu bisa dilogika. Ada yang nyata, ada yang gaib. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.